Di Gedung Kesirarnau, Taman Budaya Provinsi Bali. Bali, saya sangat mencintai Bali. Terima kasih Om Santi Sati Sati. Dan hadirin, tidak kalah pentingnya juga pada hari ini akan diserahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada sosok atau figur yang berdedikasi dan konsisten dalam melakoni dunia penyiaran di Bali. Dan penghargaan diberikan kepada pemirsa. Keberadaan dunia penyiaran di Bali saat ini tidak lepas dari sosok-sosok perintis dan pelaku di masa lalu. Di masa-masa sulit dulu, mereka yang bergerak di bidang penyiaran bisa dihitung dengan jari. Mereka umumnya terjun ke bidang penyiaran baik TV maupun radio, didasari motivasi untuk bisa melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui hiburan dan informasi. Salah satunya adalah Radio Gema Merdeka yang kini beralamat di Jalan W.R. Supratman, Denpasar. Keberadaan radio yang berdiri 5 April 1981 atau sekitar 41 tahun silam itu tidak lepas dari sosok sang pemilik I Gusti Ngurah Oke. Kala itu, beliau yang masih duduk di bangku SMP 1 Denpasar memiliki hobi otak-atik alat elektronik di sekolahnya, sampai akhirnya mencoba mendirikan radio dengan peralatan sederhana. Saat pertama kali didirikan, Radio Gema Merdeka berlokasi di Kabupaten Gianyar. Segmennya adalah hiburan berupa lagu pop Bali dan informasi kepada pendengarnya. Secara bertahap, radio yang dibangunnya berkembang dengan jumlah pendengar cukup banyak. Hal itu membuatnya untuk memindahkan kantor Radio Gema Merdeka ke kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Pulau Bali. Sembari menggeluti profesinya sebagai seorang dokter yang sekaligus pegawai negeri sipil, putra mantan Bupati Karangasem itu tetap konsisten mengembangkan Radio Gema Merdeka, meski manajemen radio diserahkan kepada orang-orang profesional di bidangnya. Namun dalam berbagai hal strategis, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu tetap terlibat mengelola radio. Sentuhan tangan-tangan dinginnya membuat radionya bisa eksis hingga kini. Bahkan saat ini Radio Gema Merdeka memiliki 4 radio dalam satu grup, yakni Radio Dirgantara Negara, Radio Sunari, dan Radio Bit Gianyar, serta Radio Gema Merdeka sendiri. Saat ini, di usianya ke-68 tahun, ayah 3 anak ini tetap mengawasi manajemen radio yang dikelola timnya. Menurutnya, radio telah menjadi fashion hidupnya, meski sesekali beliau juga melakoni perannya sebagai seorang dokter bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Tak salah bila diajak berdiskusi soal radio, mantan Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Bali itu tampak sangat bersemangat. Baginya, radio akan tetap diperlukan dan menjadi pilihan masyarakat. Meski sekarang ini banyak muncul media baru dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk bisa eksis, pengelola radio meski memiliki inovasi dalam mengadopsi teknologi informasi sehingga radio tetap mampu menjadi media informasi, hiburan sekaligus kontrol sosial sesuai Undang-Undang Penyiaran. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. I Gusti Ngurah Oke, berkenan untuk dapat naik ke panggung menerima penghargaan. Penghargaan akan diberikan oleh Yang Terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, didampingi Ketua KPI Pusat dan Ketua KPID Bali. Kami silakan.
mendapat piala piagam dan apresiasi dari Jamkrida Bali Mandara. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami turut mengundang Kapolda Bali dan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Kami silakan untuk dapat naik ke panggung berfoto bersama. Sekali lagi kita berikan tepuk. Baik, terima kasih MC untuk waktunya dan selamat malam Bapak Ibu hadirin, senang sekali rasanya. Selamat malam Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Naya Putri Koster sudah hadir, bangga sekali rasanya ada di beliau ya. Iya, bahagia dan senang banget pokoknya malam hari ini karena ada yang spesial. Ya. Dan kita kenalan dulu dong. Oh Kita iya, belum kenalan. pasti kalau yang pernah dengar suara kita cuma saya jarang ya. Iya, di frekuensi berapa? 97,7 FM ya. Gema Merdeka ngetren ya. Saya Dani. Oke, selamat malam Fans Setia Gema Merdeka, saya Adi Godong dan juga tim Radio Gema Merdeka. Malam hari ini sekarang berada di Gedung Ketisarian Nawo, Art Center Denpasar. Tentunya dalam malam anugerah penyiaran Bali ya, yang menampilkan lembaga penyiaran televisi maupun radio yang ada di Pulau Dewata Bali. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan untuk nominasi-nominasinya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat ya kepada para pemenang yang sudah mendapatkan penghargaan ataupun trofi dari KPID Bali. Dan tentunya malam anugerah penyiaran Bali juga turut mengundang Sekda Bali yaitu Bapak Dewa Made Indra, KPI Pusat yaitu Bapak Agung Supriyo, dan juga Kapolda Bali Bapak Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, dan seluruh lembaga penyiaran radio maupun televisi yang ada di Bali. Dan kami sangat bangga juga ya, Fans Setia Gema Merdeka, ternyata di sini juga ada penganugerahan untuk legenda hidup ya, yang sampai sekarang ini masih tetap mendirikan radio, yaitu Bapak Dr. Igusti Ngurah Oke selaku owner kami dari Radio Gema Merdeka yang sudah 40 tahun lebih mendirikan Radio Gema Merdeka dan sampai eksis sampai sekarang ya. Nanti kita bakalan interview beliau ya, bagaimana resepnya sampai sekarang masih bisa bertahan. Tentunya pantengin terus di YouTube-nya Gema Merdeka Bali. Oke Fans Setia Gema Merdeka, kita masih di Anugerah Penyiaran Bali 2022 dan sekarang kita bersama Bapak Dr. Igusti Ngurah Oke selaku owner dari Radio Gema Merdeka Group yang juga mendapatkan penghargaan
Lifetime Achievement 2022. Mungkin kita akan interview sedikit apa sih kesan dan juga pesannya Bapak setelah mendapatkan Lifetime Achievement pada malam hari ini di Anugerah Penyiaran Bali 2022, Pak. Ya, terima kasih. Apapun itu, ini semua berkat kerjasama grup kita, Gema Merdeka, Sunari, Dirgantara, dan Beat Radio. Ya, sehingga kita cukup sukses, cukup bertahan lama, walaupun pandemi selama 2 tahun, kita masih bertahan, dan kami mengajak tetap bertahan, apalagi nanti lagi kita ada karya agung pemilu untuk bisa mengamankan, mensukseskan Bali ke depan. Untuk resepnya Pak, 41 tahun ini Gema Merdeka tetap eksis di Bali, ini resepnya apa Pak? Menjalin hubungan baik dengan klien atau dengan karyawan sendiri Pak, mungkin Pak? Ya, pertama kita jamin kerjasama bersama. Jadi semua saling menghargai. Apakah si supir yang paling bawah, kemudian cleaning service, lanjut naik ke penyiar, ke pegawai, kita harus kompak kerjasama, saling isi mengisi sehingga tujuan yang kita akan capai itu maksimal kita dapatkan. Sehingga bisa yang lain pada berguguran kita tetap bisa eksis, tentu kita sama yang bagus, sehingga dapat dukungan dari masyarakat dan pendengar yang cukup banyak sampai hari ini. Ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan banyak berguguran para media di masa pandemi. Mungkin pesannya Bapak selaku 41 tahun Gema Merdeka masih eksis sampai sekarang ini, mungkin pesan buat teman-teman radio yang lain Pak untuk tetap selalu eksis Pak. Ya, kita tetap belajar mengisi diri sehingga kita introspeksi apa kekurangan kesalahan kita yang lalu, kita perbaiki. Mari kita belajar dari yang sudah sukses, dari yang tentu dari luar negeri, tanpa meninggalkan ciri khas daerah kita, daerah Bali, budaya Bali yang saling mendukung dengan pemerintah. Oke, terakhir Pak, harapan untuk Anugerah Penyiaran Bali 2022 untuk kedepannya Pak. Ya, ini sudah cukup maju, makin maju, dan lebih banyak program lagi yang bisa diberikan. Mudah-mudahan ke depan lagi bertambah lagi. Ya tentu dari segala segi, dari banyak paham, apakah lokal saja, kemudian di lain daerah, termasuk kita belajar juga dari luar, karena apapun radio juga berasal dari luar. Ya di Amerika lah, radio masih eksis. Ya. Itu dia Pak, makasih banyak Pak. Oke, itu dia harapan dari Bapak Dr. Gusti Ngurah beserta Ibu untuk kedepannya lebih eksis lagi dan juga tetap menjaga silaturahmi antar media yang ada di Bali, dan sukses buat Anugerah Musik, Anugerah Penyiaran Bali 2022.